Shalom, damai di hati. Sungguh kita bersyukur boleh ada di bulan Desember. Tak terasa kita sudah ada di bulan terakhir di tahun 2024. Jumpa lagi dengan program multimedia Sinode Gemim. Marilah kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai 11. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau terus memberkati kami saat ini. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Diberkatilah kami semua, sehingga firman yang akan kami dengar dan renungkan, kami pahami dengan baik, jadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Saudaraku, Mazmur berisi tentang doa, pujian, isi hati umat kepada Tuhan. Mazmur 72 ini menceritakan tentang doa dan harapan kepada seorang raja, dalam hal ini Salomo, dalam ia melaksanakan kepemimpinannya. Raja didoakan untuk memimpin umat Tuhan dengan keadilan, membawa damai sejahtera dan kebenaran bagi bangsa. Raja didoakan supaya memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas, menolong orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Raja juga didoakan supaya lanjut umurnya dan membawa kesejukan seperti hujan ke atas padang rumput, seperti air yang mengairi tanah kering. Ia membawa kesejahteraan. Seorang raja, ia diharapkan dapat menjawab kerinduan umat, tapi juga ia diharapkan dengan kewibawaannya akan dihormati bangsa-bangsa dan diberkati berlimpah-limpah. Saudaraku, pasti kita semua pun mengharapkan untuk mempunyai seorang pemimpin yang ideal, adil, berintegritas, apa yang ia pikirkan dan ucapkan sesuai dengan yang ia lakukan. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Nah, berbicara tentang pemimpin, kita baru saja melaksanakan pemilihan kepala daerah. Sebagai orang percaya, sebagai masyarakat, kita berkewajiban mendoakan
siapapun yang menjadi pemimpin kita. Tuhan mengingatkan kita harus mendoakan. Doakan supaya pemimpin kita melaksanakan amanat yang dipercayakan dengan keadilan. Bagaimana mereka membawa damai sejahtera dan memperhatikan orang-orang lemah yang tertindas. Tapi juga pemimpin harus bertindak tegas terhadap kejahatan. Saudaraku, doakanlah pemimpin kita supaya mereka juga diberkati dengan lanjut umur, seperti kata firman Tuhan dalam Mazmur 72 ayatnya yang kelima. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin dalam kehidupan keluarga kita, pemimpin dalam masyarakat, maupun pemimpin dalam gereja. Topang mereka dengan menjadi rakyat yang patuh dengan aturan. Tentu juga topangan doa supaya mereka melanjutkan kepemimpinan dengan takut akan Tuhan. Sehingga seperti harapan kita memiliki pemimpin yang bijaksana, yang jujur. Ia melayani dengan tulus, bukan untuk kepentingan pribadi. Pemimpin yang diberkati, maka rakyatnya pun pasti diberkati. Jemaat Tuhan, di minggu ini kita telah ada di minggu Advent yang pertama. Kita pun sementara menantikan seorang raja yang adil, Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ia Raja segala raja. Marilah kita belajar untuk meneladani pola kepemimpinan dari Tuhan Yesus. Yesus, Ia menghakimi bukan dengan sekilas pandang saja, tetapi dengan keadilan. Ia memperhatikan orang lemah dan tertindas. Tuhan Yesus melayani dengan penuh kasih tanpa memandang bulu. Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Bahkan, Ia telah memberikan dirinya untuk menyelamatkan umat-Nya. Karena itu, marilah kita saling menopang di dalam doa dan saling melayani, sehingga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.